Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan ya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa ada di antara kita yang mungkin baru pertama kali ikut ibadah di tempat ini? Jika ada dan berkenan, dipersilakan untuk berdiri. Oh, tidak ada ya? Berarti wajah lama semua ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke hadirat Tuhan kembali. Untuk beribadah kembali. Seminggu sudah berlalu. Mungkin yang hadir pada hari ini sudah mengalami berbagai kondisi. Ada yang sedang mengalami keterpurukan, ada yang sedang mengalami sebuah kebahagiaan, atau mungkin ada yang mengalami perasaan bimbang. Tetapi pada pagi hari ini, biarlah Tuhan menyatakan berkatnya bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita masuk dalam ibadah kita. Saya undang untuk semuanya untuk bangkit berdiri. Biarlah Tuhan kita tinggikan, karena Dialah yang layak kita agungkan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Lebih dalam lagi masuk ke hadirat Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan.
Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu kita katakan nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji, pujian bagimu, oh Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, namamu Tuhan. Besar dan layak dipuji. Sekali lagi namamu besar ya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia layak besar, karena dia besar, karena dia sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, pujian yang begitu indah. Terima kasih ya Bapa. Bapak Gembala akan membuka kita di dalam doa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, masih tetap berdiri, masih kuat? Kuat ya, puji Tuhan, karena Tuhan sungguh luar biasa. Salah satu yang membedakan kita dengan orang lain adalah sukacita selalu ada dalam hidup kita. Ada yang bilang, orang Kristen mah kayak orang India, kenapa? Mau sedih, mau sukacita tetap nyanyi. Memang itu dasarnya, dan penuh bersyukur itu yang paling penting. Mari kita tinggikan dia, dialah yang terbesar dalam hidup kita. Kita bersukacita bersama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita siapkan hati kita. Sorai di hadapan Tuhan.
aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan memuji, ku angkat suara ku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajaib semua perbuatan. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Lebih sukacita lagi. Kita katakan segenap hati kita memuji Tuhan. Segenap hati memuji, aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Siapa? Oh, aku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama Kau terbesar, mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Dialah yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Bagi nama Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Salah satu tokoh pernah mengatakan seperti ini. Bagaimana seorang Kristen bisa menghadapi persoalan dalam hidup dia? Yaitu, satu, jangan mengeluh. Kedua, datang sama Tuhan. Ada juga yang membalik, satu, datang sama Tuhan, kedua, jangan mengeluh. Dan yang ketiga, tetap tenang. Bukankah kebanyakan manusia kalau menghadapi masalah pasti akan emosi, kesal, marah, atau bahkan ada yang memaki, mencaci maki, menyakiti perasaan orang lain. Tetapi hari ini, melalui pujian yang akan kita nyanyikan, mari kita datang ke hadapan Tuhan dan tenang. Bapak Ibu Saudara kasih, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, itu firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah hati kita boleh menjadi tanah yang baik.
Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapak Ibu Saudara, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin ya Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat Dia yang bersama kita, Kau temani Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, oh Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi kita katakan mengalir. Bapa di dalam surga, bersama-Mu kami mengalami ketenangan. Apapun situasi yang kami bawa di dalam Tuhan, pergumulan-pergumulan yang sedang berkecamuk dalam hati dan hidup kami Tuhan, persoalan yang silih berganti, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami diberi ketenangan dalam hidup kami. Kami diberikan
kedamaian di dalam hidup kami. Sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Lebih jauh di dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga kami boleh menghidupi dan mengalami Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau akan ambil alih semua waktu ini Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hamba yang penuh dengan kelemahan, mohon Tuhan memberi kekuatan dan anugerah agar kami boleh bersama-sama diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan untuk kembali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini merupakan hari atau minggu yang terakhir pada bulan ini. Berarti kita telah belajar 4 kali atau dengan sore berarti 8 kali mengenai tema kerajaan Allah. Jadi hari ini terakhir, kalau selama 1 bulan kita semua mungkin merenungkan apa arti kerajaan Allah dengan doa Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Mungkin kita masih mengais-ngais apa arti. Sekalipun khotbah sudah didengungkan selama 1 bulan ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Tetapi mungkin masih dalam pergumulan. Tetapi saya berharap selama seminggu ini, sebulan ini, dan ini merupakan minggu terakhir, agar jemaat dapat memahami, semakin mengerti tentang makna dan arti serta maksud apa itu kerajaan Allah. Apa itu berdoa dengan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Supaya kita berdoa lebih dalam dan mengerti maksud tentang kerajaan-Mu secara luas. Saudara-saudara, kerajaan Allah, kalau saudara mendapatkan tadi buku pengumuman warta ini, kemarin ada 3 hal, yaitu menaklukkan diri di bawah kehendak Allah yang berdaulat. Kerajaan Allah itu adalah mencari kehendak Tuhan melalui firman-Nya, dan yang berikutnya adalah kerajaan Allah itu mengabarkan pekabaran baik, Injil atau kabar baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu inti dari kata kerajaan Allah adalah berarti pemerintahan Allah. Saya ulangi, inti dari kerajaan Allah yang disebut dengan kerajaan Allah itu berarti pemerintahan Allah. Allah yang mengendalikan, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi raja atas hidup kita. Kalau saya kasih tahu, ada atas segala, atas seumur hidup kita. Dan kekekalan, nanti kita akan masuk dalam kekekalan. Karena ending dari semua kerajaan Allah, semua kehidupan kita adalah masuk pada kerajaan Allah yang sebenarnya, yaitu kerajaan Allah yang sempurna dan selama-lamanya. Semua kita mendambakan, berharap, dan mau masuk pada kerajaan Allah yang sempurna. Tapi jangan keliru, kerajaan Allah itu dimulai dari sekarang. Kerajaan Allah itu ada di dalam setiap keseharian kita. Karena kerajaan Allah itu adalah kehadiran Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan terlupakan. Jangan hidup kita tanpa ada dalam kerajaannya. Doa Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Matius 6 itu khotbah di bukit yang sekarang sedang kita pahami bersama-sama. Itu adalah merupakan firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Supaya setiap orang, setiap keluarga Kristen, setiap pribadi lepas pribadi mengalami namanya kerajaan Allah di dalam hidup kita. Saya mengerti bahwa di dunia ini banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi. 1 menit pun bisa berubah. Coba bayangkan, keluarga yang baik-baik, suami istri, ya,
ketika hanya perkara sepele, kalimat sepele, atau mungkin dalam satu keluarga, bukan saja suami istri, kalimat sepele dengan satu kata kita bisa tersinggung. Dan saat itu kita menjadi kecewa. Dan kita mengalami sebuah masalah. Kerajaan Allah bukan itu. Kerajaan Allah yang sebenarnya adalah apapun yang situasi apapun, keadaan apapun, biarlah kerajaan Allah itu datang dan hadir di dalam hidup kita. Itu yang penting. Dan itu menjaganya sulit. Maka kita selalu berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu pagi ini, saat ini, sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu. Ada 3 hal yang saya mau bahas tentang kerajaan Allah, ya, doa Bapa kami. Yang pertama, firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 10 ayat 16, bisa ditampilkan. Mazmur pasal 10 ayat 16 berkata, ya, tentang kerajaan Allah ini. Tuhan adalah raja untuk seterusnya. Ingat ya, Tuhan adalah raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Jadi bukan waktu-waktu tertentu saja. Bukan hanya waktu-waktu senang. Bukan waktu, ya, tanggal 25 swasta sudah, pegawai swasta sudah menerima honor. Wah, kerajaan Allah datang. Tapi tanggal 20 tanggal tua. Oh, kerajaan Allah tidak datang. Bukan itu, kerajaan Allah itu ada untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini yang perlu kita pahami minggu terakhir tentang kerajaan Allah ini. Jadi kata Tuhan adalah raja untuk selama-lamanya, ini sangat penting. Tuhan adalah raja, itu adalah kerajaan Allah. Tuhan berdaulat, Mazmur 103 ayat 19. Ya, ini perlu diingat. Yang pertama ini Tuhan adalah raja dan Tuhan adalah berdaulat. 103 ayat 19 berkata demikian, Tuhan sudah menegakkan tahtanya, berarti kerajaannya, ya, menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya, berkuasa atas segala sesuatu adalah berdaulat. Kekuasaan tertinggi di dalam hidup kita adalah raja, yaitu Yesus Kristus yang kita sembah, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ingat, kerajaan Allah yang pertama adalah Tuhan sebagai raja, yang kedua adalah Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Saudara-saudara, Tuhan berdaulat atau berkuasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu, atas apa? Atas hidupmu, atas pekerjaanmu, pekerjaanku, atas apa? Atas masalahku, atas masalahmu, atas apa? Atas anakmu, atas anakku, atas apa? Atas penyakitmu, atas penyakitku. Tuhan berkuasa segala-galanya, berdaulat dan berkuasa. Maka Anda sementara duduk dan saya berdiri di sini, kita bisa menikmati kerajaan Allah hadir. Ketika engkau datang dengan membawa kesusahan, Tuhan engkau pulang dengan membawa kemenangan. Ketika engkau datang membawa sakit, Tuhan akan kerajaan Allah hadir, maka bukti Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan dan pemulihan dari sakitmu. Ketika engkau menghadapi saat ini tidak tenang, tidak ada mengalami damai, mengalami tenteram, Allah berdaulat atas hidupmu dan atas hidupku, atas segala sesuatu. Jadi yang pertama itu adalah Tuhan adalah raja dan Tuhan adalah berdaulat. Berdaulat atas seluruh alam. Semesta, alam semesta, dalam kekuasaannya Tuhan. Alam semesta, dunia berserta seisinya, dikatakan alam semesta. Maka Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, Tuhan menjadi raja, Tuhan memimpin, Tuhan mengendalikan. Wah, kalau begitu kalau kerajaan Allah hadir, maka ada ketenangan di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ketidaktenangan, berarti Allah belum berdaulat atas kita. Ketika kita masih mengalami pikiran-pikiran yang aneh-aneh, Allah belum berdaulat atas kita. Tuhan belum menjadi raja atas hidup kita. Ketika kita takut masa depan kita, ketika kita takut
mati, ketika kita takut nanti masa depan anak kita sekolah atau tidak, ketika kita takut penyakit kita, maka kerajaan Allah sebetulnya belum hadir sepenuhnya di dalam hidup kita. Karena apa? Allah menjadi raja dan berkuasa atau berdaulat atas segala sesuatu. Saya seringkali ditemplak dengan firman Tuhan ini dan memberkati saya. Ketika saya mengalami kebimbangan, kenapa ada kekecewaan, kenapa ada ketakutan? Berarti kerajaan Allah saya belum mengatakan, atau Allah belum hadir sepenuhnya. Allah belum menjadi Allah atau menjadi raja atas segala hidup kita. Masih setengah-setengah. Banyak orang Kristen termasuk saya demikian. Itu sebabnya saudara-saudara, harus diingat, kerajaan Allah adalah Allah yang berkuasa. Allah yang menjadi raja atas hidup kita. Tidak usah ada ketakutan. Kalau saat ini engkau sedang mengalami ketidaktentraman, engkau sedang mengalami satu persoalan, memang itu tidak mungkin orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang percaya itu bebas masalah. Allah tidak demikian. Masalah selama hayat masih di kandung badan, kita tetap memiliki masalah apapun. Tetapi dengan masalah itu Allah hadir, kerajaan Allah hadir, Allah berdaulat, Allah ada di dalam segala sesuatu, dalam hidupmu dan hidupku. Jadi gampang mudah diingat. Ya, kerajaan Allah itu Allah sebagai raja dan Allah berdaulat dalam hidup kita. Yang kedua, sayang sekali saudara-saudara, ketika kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ternyata saudara-saudara, manusia ini diberikan pemilihan oleh Allah, diberikan hak untuk memilih atau tidak. Diberikan hak untuk memutuskan yang mana, yang baik atau yang jahat. Mau kerajaan Allah atau kerajaan setan. Mau kehendakmu atau kehendakku. Disuruh memilih. Maka itu betul-betul kerajaan Allah yang bermoral, sungguh berkuasa atas hidup kita. Karena tidak memaksa. Ya, yang kedua saya mau mengatakan kerajaan Allah tidak memaksa seseorang. Engkau memilih tidak pergi ke gereja, engkau memilih ke gereja, itu keputusanmu, itu keputusanku. Engkau tidak melayani Tuhan, itu keputusanmu dan keputusanku. Kerajaan Allah tidak pernah memaksa siapapun. Memang Tuhan mempunyai keinginan untuk kembali kepadanya, tetapi dia memberikan hak namanya kehendak bebas dalam hidup kita. Waduh, itu menyadarkan saya betapa pentingnya selalu berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu. Karena apa? Supaya bukan seperti datang kerajaanmu, kerajaan itu hilang, datang lagi, hilang, datang lagi. Bukan itu, tetapi karena keakuan kita, karena keegoan kita, Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus ada dalam hidup kita, tetapi kita tidak menjadikan raja atas hidup kita. Itu yang dimaksud bahwa ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, maka betul-betul Allah hadir dan kita memberikan hak sepenuhnya untuk Allah memimpin. Allah berdaulat atas hidup kita. Tetapi pemberontakan mula-mula mencatat Alkitab. Kita harus sadar dalam hal ini. Coba Yesaya 14 ayat 12 dan 14. Ini pemberontakan pertama. Kerajaan Allah terpecah. Kerajaan Allah direbut. Yesaya 14 ayat 12 sampai nanti sampai 14. Demikian saya bacakan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur. Kalau Yeskiel berkata bintang fajar. Putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara. Ayat terakhir. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Siapakah ini? Ayat ini, Yesaya pasal 12 ayat 12 ayat 14. Adalah Lucifer. Adalah penghulu malaikat. Adalah perdana menterinya Allah. Allah memerintah, kerajaannya itu akan mendelegasikan. Ya, dia mendelegasikan kepada perdana menterinya yang bernama Lucifer.
Lucifer adalah malaikat yang dipercaya dipercaya Allah. Untuk apa? Dia menjadi pemimpin. Dia menjadi perdana menteri. Tetapi pemberontakan terjadi. Dia telah jatuh akhirnya. Karena dia memandang dirinya sendiri. Dia memandang siapa dia. Dia mengalihkan pandangan malaikatnya itu. Memandang dirinya sendiri dengan semarak kemegahannya. Terkesima dengan dirinya sendiri. Aku bisa, aku akan mengalahkan. Tadi ayat yang ke-14 tadi. Ini pemberontakan terhadap kerajaan Allah. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa kerajaannya itu kadang-kadang dipecahkan sendiri, kadang-kadang ditolak sendiri. Oleh karena apa? Dia melihat dirinya mampu, melihat dirinya sama dengan Allah. Ingat ya di sini, hendaklah menyamai yang maha tinggi, yaitu Lucifer itu, malaikat penghulu itu. Ingin menyamai yang maha tinggi. Di momen ini, malaikat atau Lucifer itu mengambil keputusan keluar dari kerajaan Allah. Wah, ini keputusan yang berat. Karena dia akan jatuh selama-lamanya dan nanti akan dihukum. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan itu, yang pertama tadi adalah raja, Yesus adalah raja, Allah yang adalah raja dan berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kita ingat pada mulanya sudah ada pemberontakan terhadap kerajaan Allah. Maka Lucifer mendirikan kerajaan sendiri. Kerajaan apa? Kerajaan setan. Kerajaan apa? Kerajaan kegelapan. Untuk apa? Untuk menandingi. Di dunia juga sama. Ada tandingan-tandingan. Partai politik ya, juga pejabat-pejabat ada mendirikan tandingan-tandingan. Nanti terjadi seperti itu. Itu sudah zaman dulu, malaikat yaitu Lucifer. Dia berkeputusan untuk keluar dari kerajaan Allah. Dan ingat, kalau kita baca nanti Wahyu pasal 12 ayat 4 sampai 7, itu ternyata malaikat itu jatuh dengan membawa sepertiga temannya. Sepertiga malaikat itu bersama-sama mendirikan kerajaan setan, kerajaan Lucifer, kerajaan maut, kerajaan kegelapan. Dan itu menjadi tandingan kerajaan Allah. Maka itu sebabnya saudara, pentingnya berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Perlu kita terus menjadikan Allah itu raja. Jangan memberontak. Karena ini hati-hati, tadi saya sudah mengatakan bahwa Allah tidak memaksa, maka Allah memberikan kehendak bebas bagi saudara dan saya. Maka kita cenderung seperti malaikat, penghulu malaikat tadi, keluar dari kerajaannya. Suami istri sudah bekerja, gajinya sudah banyak, jabatannya sudah manajer ke atas, rumah sudah punya, mobil sudah punya, anak sudah punya, tidak sakit. Kita cenderung dari melihat diri seperti malaikat, melihat diri kita, oh diri saya mampu, oh seperti saya sudah mampu untuk melakukan semua tanpa Tuhan. Mengapa perlu ke gereja? Mengapa perlu berdoa? Mengapa perlu buka Alkitab? Alkitab tidak kasih makan. Mengapa ke gereja? Ke gereja tidak memberi saya tenang. Wah, itu keluar dari kerajaan Allah. Bukankah kita cenderung juga seperti itu? Cenderung malas. Maka hati jemaat-jemaat sidang jemaat Allah Semboja. Kalau awal mulanya sudah ada pemberontakan Allah, pada waktu itu kerajaan Allah itu sudah dipecah. Kerajaan Allah itu ada tandingan dan setan, penghulu setan Lucifer sudah mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan kegelapan. Maka kita pun sampai hari ini kita cenderung keluar dari kendalinya Tuhan. Tidak mengatakan Tuhan sebagai raja, tapi Tuhan sebagai satpam. Kalau berdoa, Tuhan malam ini engkau jaga Tuhan aku. Baik sebetulnya, tapi itu sebenarnya satpam saja Tuhan. Ketika engkau punya duit, duitmu tidak keluar untuk pekerjaan Tuhan. Ketika engkau sehat, engkau tidak memuliakan nama Tuhan. Engkau mau keluar dari kerajaanmu, kerajaan Allah.
Dan itu kecenderungan manusia karena diberikan kehendak yang bebas. Yang ketiga, terakhir, mau selesai. Yaitu yang ketiga, ini yang penting. Allah, kerajaan Allah itu dikukuhkan di bumi. Itu yang ketiga, terakhir. Jadi kalau yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah menjadi raja dan kemudian berdaulat. Yang kedua ada pemberontakan. Yang ketiga itu justru Allah di sini apa? Kerajaan Allah ingin dikukuhkan, dikuatkan di bumi dan di surga. Ingat Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Itu ayat di mana kerajaan Allah itu hadir di bumi dan di surga. Dia mengukuhkan kerajaannya kuat-kuat di bumi ini. Kejatuhan Adam dan Hawa ini juga pemberontakan lagi, ya. Jadi Allah ini ketika di sana, di atas, di surga, ya. Surga itu sebenarnya di mana-mana, ya. Tetapi surga di sana, pertama awalnya malaikat memberontak. Yang kedua adalah Adam dan Hawa. Karena setelah itu Tuhan menciptakan manusia, maka pertama kali Allah menciptakan Adam dan Hawa ditempatkan di dalam kerajaan surga yang nyata di dunia ini. Kabarnya dulu di Irak, ya. Kalau sekarang diteliti, Taman Eden itu ada di Irak. Posisinya sudah diangkat, suasananya sudah bubar karena dosanya manusia itu. Jadi Adam dan Hawa ingin keluar dari kerajaan Allah di Taman Eden itu, yaitu pemerintahan Allah yang langsung dia mendapatkan mandat dari Allah untuk menguasai bumi, untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan, atas binatang-binatang. Diberikan perintah itu. Jadi kerajaan Allah ini tidak akan dimonopoli Allah sendiri. Memang pemimpinnya Allah, tetapi dia akan melibatkan kita, melibatkan umatnya. Tetapi sayang, Adam dan Hawa berontak. Adam dan Hawa berontak keluar dari kerajaan Allah. Dia mengambil dan memakan buah namanya, kalau orang saudara sepupu kita adalah buah kuldi, tetapi Alkitab berkata buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara-saudara, buah pengetahuan baik dan jahat atau buah kuldi ditempatkan di tengah-tengah Taman Eden bukan untuk mencobai sebetulnya. Bukan untuk menggodai manusia itu pada prinsipnya. Bukan untuk menjebak manusia itu supaya jatuh, bukan. Tetapi adalah buah itu pengetahuan baik dan jahat ada sebagai ujian bagi manusia. Dia sanggupkah bertahan dalam kerajaan Allah yang baik itu? Ujian kritis bagi semua umat manusia di bumi ini adalah bagaimana Adam dan Hawa memetik buah itu. Allah tidak pernah menjebak manusia. Allah tidak pernah menggodai manusia yang begitu jahat. Tetapi manusia supaya dia setia kepadanya. Itulah ujian-ujian kritis yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa. Tetapi justru Adam dan Hawa memakan itu dan akhirnya jatuh. Dan ketika jatuh, kabar baiknya adalah dia mengukuhkan kerajaan Allah di bumi malah. Apa itu kerajaan Allah di muka bumi dikukuhkan? Kalau kita baca nanti kitab Kejadian, kejatuhan manusia pasal 3, dikatakan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini yang merupakan pengukuhan kerajaan Allah di bumi ini. Ya, saya ulangi kalimat, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Justru ini, saudara-saudara, satu rahasia yang paling dalam. Ketika saya membaca banyak tentang kerajaan Allah, ya, kenapa sih Allah di sana sudah pemberontakan, sudah ada kerajaan tandingan, di bumi ini juga manusia sudah jatuh dalam dosa. Kenapa tidak dihancurkan sekali dan memulai sesuatu yang baru? Ini pemikiran yang baik dan kritis.
segalanya. Tetapi saudara, pertanyaan itu baik, tetapi itu tidak masuk dalam rencananya. Rencana Tuhan ingin memperbaiki, rencana Tuhan ingin menebus setiap manusia berdosa untuk kembali kepada Kristus, kembali kepada Allah. Jadi penebusan atas keselamatan setiap manusia untuk kembali kepada Allah, itu namanya kerajaan Allah dikukuhkan di bumi ini. Sebetulnya Allah telah ketika berbicara tentang kerajaan Allah sejak awal, Allah memutuskan dua hal. Yang pertama, ya, masalahnya sudah diketahui. Wakil Allah yang menjadi Perdana Menteri, Lucifer, yang menjadi kepercayaan Allah telah rusak dan telah memulai kerajaan tandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan telah rusak dan jatuh ke dalam dosa, dan kerajaan Allah telah dipotong dan direbut. Maka dari itu apa? Allah ingin menancapkan benar-benar kerajaan Allah di muka bumi ini dengan kalimat tadi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan keturunan ular, ya, itu akan meremukkan tumitnya. Dan itu adalah semua harus berjalan bersama-sama. Allah tahu, maka dari itu dalam menegakkan kerajaan Allah di bumi, Allah menebus umatnya dan menyelamatkannya dari setiap dosa. Oleh karena itu, kenapa Allah mau bersusah-susah tindakan menyelamatkan kita, mendirikan kerajaannya secara menancapkan dengan mengokohkannya. Ini adalah rencana Tuhan bagi kita, dan kita hidup dalam perjanjian baru. Jadi penerapannya adalah kerajaan Allah berarti Tuhan menjadi raja. Itu yang pertama. Dalam kehidupan kita, berdaulat, berkuasa, memerintah. Sudahkah kerajaan Allah itu hadir di dalam hidup kita? Itu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kerajaan Allah itu hadir, maka ada sukacita, maka ada kedamaian. Yang kedua, aplikasinya, karena kita diberi kehendak bebas, free will, kehendak bebas untuk memilih, untuk memutuskan, maka kita harus meyakini bahwa kita bukan memberontak seperti atau Lucifer tadi, dan mengambil alih serta memandang diri dengan semangat kita, dengan keberadaan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan pangkat kita, dengan posisi kesehatan kita. Jangan kita mengalihkan pandangan itu. Pandanglah kerajaan Allah, jangan menjadi pemberontak. Itulah sebabnya yang ketiga, terakhir, aplikasinya, kita harus berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Supaya kerajaan Allah hadir di lingkungan kita, supaya kerajaan Allah hadir di dalam pekerjaan kita, supaya Allah hadir di dalam rumah tangga kita. Jadi maka marilah kita datang dan berdoa agar kerajaan Allah itu hadir. Jangan khawatir kalau rumah tangga kita antara suami dan istri mengalami ketidaktenangan, malah di ujung tanduk perceraian. Hadirkanlah Tuhan menjadi raja dan berdaulat atas keluargamu. Kalau di dalam lingkunganmu sedang goncang sana sini, sedang ada isu, gosip lain-lain, sehingga lingkunganmu tidak tenang, datanglah, hadirkanlah kerajaan Allah di dalam lingkunganmu, sehingga kerajaan Allah itu sukacita mengalir dari hari ke hari, mengalir dalam lingkunganmu. Kalau dalam pekerjaan kita sedang ruwet, pekerjaan kita sedang galau dan kacau, hadirkan kerajaan Allah supaya pekerjaan kita menjadi tenang. Sekalipun ada masalah, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Amin. Menjadikan satu pujian. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saya minta pemain musik dan speaker akan menyanyikan pujian ini.
nanti setelah khotbah ini ya, saya mohon pamit karena saya akan pergi ke Kerawang untuk menghadiri pernikahan staf saya yang ada di Kerawang. Ya, berarti kami tidak bisa bersalaman dengan Anda, dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mohon maaf. Kita akan nyanyikan pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang kupegang Engkaulah Raja, Engkaulah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari sidang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Engkau menjadi Raja kami, Engkau berdaulat atas kami, Engkau berkuasa atas kami. Engkau berkuasa dan berdaulat atas keluarga kami, atas keluarga saya, berdaulat atas pekerjaan saya, berdaulat atas rumah tangga saya. Gembala Ibu Paulus akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk-duduk kembali. Saudara terberkati? Amin, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan juga boleh menjadi bekal dan rema dalam kehidupan kita, hari lepas hari. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum Mas Karjanto akan menyampaikan laporan keuangan, terlebih dahulu saya beri kesempatan kepada si acara panitia Natal untuk menyampaikan mengenai pendaftaran. Silakan Rasel.
Bapak Ibu Jemaat sekalian ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa minggu depan akan dibuka untuk pendaftaran ibadah Natal tanggal 25 Desember. Dan saya harapkan Bapak Ibu semua untuk minggu depan hadir secara langsung karena kami dari panitia akan memberikan undangan dalam bentuk wristband atau gelang. Dan ini yang akan dipakai pada hari H atau tanggal 25 dan yang akan ditunjukkan kepada tim acara atau penerima tamu. Nah, ada 2 warna yang nanti akan dibagi untuk nanti Bapak Ibu yang akan memilih hadir untuk tanggal 25 Desember pagi, Bapak Ibu akan mendapatkan undangan yang berwarna kuning. Sementara yang memilih untuk ibadah sore akan menggunakan undangan yang berwarna hijau. Dan mohon untuk disimpan supaya jangan sampai hilang karena pada hari H undangan ini akan ditunjukkan kepada penerima tamu. Dan mohon maaf untuk pada hari H jika Bapak Ibu tidak membawa, silakan info. Kalau mungkin hilang, silakan info karena kami akan cross check ke data kehadiran. Tetapi kalau belum mendaftar dan datang pada hari H, mohon maaf kalau Bapak Ibu tidak kami perkenankan untuk masuk ke ruang ibadah. Sekali lagi, kami tahu bahwa ini adalah antusias Bapak Ibu untuk hadir di acara Natal, tapi mohon maaf, kami juga harus mengikuti aturan pemerintah di mana tanggal 24 Desember sampai 3 Januari diberlakukan PPKM untuk level yang ketiga. Sekali lagi untuk ibadah Natal pagi tanggal 25 akan dilayani oleh Pastor Arif dan tanggal 25 sore akan dilayani oleh Pendeta Fritz Tatilu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Boleh juga dimasukkan ke dalam amplop lalu diberikan ke panitia langsung. Berikutnya saya hendak mengucapkan terima kasih kemarin telah terselenggara dengan baik catering buat Bapak Ibu seluruh jemaat yang telah ambil bagian sehingga catering tersebut berjalan dengan baik, memungkinkan dengan baik ya. Saya dengar ada seseorang yang pergi untuk memberi kelapa saja pukul 3 pagi. Itu perjuangan yang luar biasa. Tuhan memberkati. Kalau buat sidang jemaat yang kurang berkenan, salah satu menu yang dikirim juga gereja memohon maaf untuk hal tersebut. Berikutnya, kemarin acara revitalisasi yang diselenggarakan oleh BPD bekerja sama dengan Departemen Misi Dalam Negeri selama 6 bulan telah berakhir dan gereja ini salah satu peserta dari 24 peserta yang mengikuti acara atau kegiatan revitalisasi tersebut. Dengan selesainya kegiatan tersebut yang telah berlangsung selama 6 bulan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim, dalam hal ini Cieta, Cilina, Marta, Felis, Devi, dan Rasel. Tanpa kehadiran tim, gereja ini tidak diperkenankan mengikuti acara tersebut. Dalam acara tersebut, tugas terakhir dimintakan kepada setiap gereja untuk membuat video. Lalu dalam pertemuan tim, saya sebenarnya sudah memohon agar tidak usah untuk berharap
saya secara pribadi tidak berharap untuk mendapatkan piala, meskipun ada piala tersebut, mengingat waktunya begitu singkat dan begitu terbatas. Atas masukan tim, saya mendapat informasi salah seorang rekan yang masuk dalam tim, yakni Felis, dianugerahi kemampuan untuk membuat video. Lalu saya memohon pertolongan beliau untuk membuat konsep video sekaligus mengarahkan. Beliau menolong, meluluskan permohonan saya, dan salah satu pemeran selain saudara Rasel. Lalu dari Felis saya diberitahu bahwa video tersebut perlu diedit dan perlu meminta bantuan dari saudari Emma. Video tersebut terkumpul pada hari terakhir di urutan ke-11. Namun saat diumumkan kemarin, gereja kita dikatakan sebagai juara harapan pertama. Jadi setelah juara 3 itu juara harapan pertama. Pialanya dalam perjalanan minggu yang akan datang bisa saya perlihatkan kepada sidang jemaat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Felis yang kali ini jadi singer, dan Emma yang kali ini mengoperasikan LCD. Berkat bantuan Felis dan Emma serta seluruh dukungan tim, kita dianugerahi sebuah piala melalui kegiatan revitalisasi tersebut. Nah, video tersebut akan saya tampilkan pada saat panitia Natal dan Tahun Baru meminta saya untuk menyampaikan pesan penggembalaan. Pesan saya nanti akan beranjak dari video tersebut. Jadi pesan berasal dari kegiatan tim revitalisasi. Yang terakhir, besok saya minta izin untuk pergi ke Cipanas, dan saya akan kembali ke Bogor pada hari Kamis. Untuk itu saya memohon kepada sidang jemaat, Kamis ini saya tidak melakukan kunjungan besuk karena akan ada tukang yang memperbaiki rumah saya di Cipanas. Untuk itu saya mohon maaf, kali ini saya pulang lebih lama daripada biasanya, dan kali ini saya tidak melakukan kunjungan besuk. Akhirnya saya mengajak sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu tema Natal kita, Bejanamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memiliku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilanmu. Ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna. Aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, jadikan ku yang indah bejana yang sempurna seperti-Mu.
sepertimu, sempurna sepertimu. Inilah hidup kami Tuhan. Kembali kami serahkan, kami percayakan seluruhnya kepadamu, agar Engkau yang memerintah, yang berdaulat, yang mengendalikan dan menguasai kehidupan kami. Sehingga segala rencana dan kehendak-Mu terwujud, dan kami menjadi alat berkat dalam tangan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan bukan hanya diri kami yang Engkau perintah, bukan hanya diri kami yang Engkau pimpin, Engkau bimbing, Engkau tuntun dan Engkau sertai, namun juga bangsa dan negara kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon berkat dan penyertaan-Mu buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menganugerahkan kesehatan kepada para pemimpin kami, baik yang bergerak di bidang eksekutif, yudikatif, maupun legislatif, baik pemimpin yang berada di aras nasional maupun di aras daerah. Minta kami, Engkau memberikan kemampuan kepada mereka untuk memimpin dengan baik. Engkau memberikan rasa takut akan Engkau, sehingga kebijakan, keputusan yang mereka ambil memprioritaskan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menyerahkan seluruh perjuangan dan pergumulan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, agar beroleh tuntunan rahmat-Mu Tuhan setiap hari. Kau menolong bangsa kami untuk bangkit perlahan-lahan, menata kehidupan yang telah terporak-poranda akibat datangnya pandemi COVID-19. Tuhan, mampukan mereka bekerja sama dengan baik satu sama lain. Mampukan mereka berkoordinasi dengan baik. Seluruh aspek kehidupan kami serahkan ke dalam tangan. Aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan politik. Sehingga semuanya tertata dengan baik dan di bawah kendali-Mu Tuhan. Kami merindukan bangsa kami berada dalam rencana dan kehendak. Untuk pelaksanaan vaksinasi yang masih terus berlangsung hingga hari ini, kami mohonkan juga pimpinan-Mu Tuhan, sehingga pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Engkau yang mencukupkan jumlah vaksin yang kami butuhkan. Engkau juga yang mencukupkan jumlah tenaga vaksinator yang dibutuhkan. Engkau juga yang menolong pendistribusiannya hingga tiba ke berbagai pelosok. Engkau juga yang memakai vaksin yang bangsa kami gunakan memiliki kemanjuran, kekebalan komunitas yang kami dambakan terwujud melalui pertolongan-Mu Tuhan. Engkau menolong juga respon yang positif timbul dari segenap rakyat kami, sehingga dengan antusias dan positif menyambut pelaksanaan vaksinasi tersebut. Engkau juga menolong rakyat dan bangsa kami untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga meskipun kami beraktivitas seperti biasa, kami aman, terlindung dari paparan COVID-19. Kami bawa seluruh pergumulan dan perjuangan bangsa kami
Engkau memberkati setiap usaha anak-anak-Mu di tempat ini. Kau berkati dengan limpah. Kau memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini pula Tuhan. Mereka bisa bekerja sebaik mungkin, seproduktif mungkin, dan aman, terlindung dari paparan COVID-19. Kau memberkati anak-anak-Mu yang juga masih berjuang di bangku studi mereka. Kau memberikan kecerdasan, Kau memberikan ketekunan, semangat pantang menyerah untuk berjuang secara gigih demi meraih masa depan mereka. Buat anak-anak-Mu yang merindukan pekerjaan, hamba juga doakan supaya mereka cepat mendapatkan pekerjaan. Buat anak-anak-Mu yang memiliki perencanaan untuk membangun rumah tangga, hamba percayakan juga ke dalam tangan-Mu, sehingga rencana tersebut dapat terwujud dengan baik. Hamba berdoa juga buat Dewi yang sudah ada di Papua untuk bekerja. Percayakan kehidupannya dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau menolong Dewi untuk bisa bekerja dengan baik di Papua, meraih masa depan dengan baik. Jadilah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Buat anak-anak-Mu yang sedang tidak berada dalam kondisi fisik yang baik, hamba juga mohonkan uluran tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka. Untuk itu hamba memohon rahmat dan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu buat Pak Hakim, buat pemulihan kesehatan putri dari Egi, buat Ica, buat sidang jemaat yang lain yang hamba tidak sebut namun berada dalam kondisi memerlukan pemulihan kesehatan. Hamba percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang selalu beserta dan bersama dengan kami. Sebab itu Engkau memberikan kekuatan tak kala mereka mengalami sakit penyakit. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberikan harapan, memberikan optimisme dalam diri mereka. Yang terbaik yang Kau sediakan untuk anak-anak. Sekarang, Jemaat, arahkanlah mata hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan sebelum kita melangkahkan kedua langkah kaki kita menuju ke rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini hingga selama-lamanya. Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh.